Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Sahabat Kahfi, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan testimoni keajaiban sholawat Anasya datang dari Pak Jajang ya sahabat, yang mana beliau telepon ya saya beberapa hari ke belakang. Alhamdulillah dengan berkahnya sholawat Anasya, Pak Jajang terbebas dari hutang ya. Nah, untuk semua sahabatku yang menyimak video ini ya, tonton dari awal sampai akhir. Nanti saya akan menceritakan testimoni keajaiban datang dari Pak Jajang. Alhamdulillah lunas hutangnya ya. Nah sahabatku ya, silahkan yang mau silaturahmi, contohnya seperti Pak Jajang. Awalnya beberapa bulan ke belakang beliau chat ke saya silaturahmi ya bersama saya, dan alhamdulillah bisa bertestimoni ya sahabatku. Nah, tentu itu semua butuh perjuangan dan di situ ada prosesnya ya. Nah, untuk semua sahabatku yang chat atau mau silaturahmi atau testimoni, jangan disingkat-singkat ya sahabat, biar saya lebih mudah untuk membacanya dan untuk memahaminya, dan nanti saya mudah juga untuk mengarahkan terkait amalannya. Dan untuk semua sahabat Kahfi ya, tebar kebaikan dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe menjadi bagian majelis sahabat Kahfi 82. Karena ketika kita ada sholawat berjamaah, sahabat Kahfi yang sudah menekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya bisa didoakan terus, dan saya tidak akan bosan-bosan mendoakan terus. Untuk semua sahabat Kahfi ya, tadi yang mau testimoni atau mau silaturahmi bisa di nomor telepon 082240715530. Silahkan lihat di deskripsi, ada nanti ya untuk nomor telepon. Lanjut ke tema pembahasan ya sahabat. Nah, Pak Jajang ini ya sahabat kemarin menelepon saya, dan saya di sini hanya menyampaikan saja ya, karena telepon beliau itu mendadak gitu ya sahabatku. Dan pas begitu saya lagi di luar, ternyata Pak Jajang menghubungi saya membawa kabar gembira ya. Bagaimana nih kisah Pak Jajang ini? Sahabat, Pak Jajang ini, beliau ini mempunyai hutang yang sangat bisa disebutkan bukan hanya sebatas banyak ya, tetapi mendesak. Bukan hanya sebatas mendesak, tetapi inilah yang membuat Pak Jajang ini menjadi datang berbagai permasalahan gitu ya. Karena ada dua titik antara yang dipinjamnya ini. Yang pertama, beliau ini ke bank gitu ya, ke bank yang bisa disebutkan macet gitu ya. Nah, di samping itu beliau mempunyai hutang juga ke rentenir, karena ada salah satu yang mendesak, akhirnya ngerasa mampu gitu ya, beliau akhirnya meminjam ke rentenir begitu ya sahabat. Nah, karena beliau pertamanya merasa akan mampu, yakin, tidak banyak pikir panjang lagi ya sahabat, akhirnya meminjam uang ke rentenir yang bisa disebutkan bunganya itu ya bukan 1%, 2%, puluhan persen ya. Ada yang 10%, ada yang 15%, Masya Allah ya sahabat. Tapi itu ya karena diri merasa mampu itu akan bisa bayar, tetapi Masya Allah ya, yang ada bukan bisa bayar, tetapi jadi awal dari permasalahan. Singkat cerita ya, Pak Jajang pun menceritakan sampai terbata-bata, merasakan kebingungan yang sangat mendalam, kesusahan yang sangat pahit gitu ya. Kenapa bisa disebutkan pahit? Ya,
disitulah Pak Jajang menceritakan ke saya bahwa beliau ini semenjak ada hutang yang ini benar-benar dibikin sulit, dibikin susah, dibikin datang permasalahan, dari mulai permasalahan keluarga, rekan, pokoknya permasalahan itu seakan-akan datang bertubi-tubi kepada Pak Jajang ini gitu ya. Dan oh iya, Pak Jajang ini beliau dari Karawang ya sahabatku. Nah di situ Pak Jajang bilang ke saya sekarang udah ngeblank, tidak bisa mikir apa-apa lagi. Dan akhirnya beliau mencoba untuk buka HP, buka YouTube, membahas terkait masalah amalan. Keputusasaan beliau akhirnya alhamdulillah berujung dengan sholawat Anasiyah. Menemukan beliau katanya ya, menceritakan ke saya, beliau mencari berbagai motivasi yang ada di YouTube. Banyak sekali yang membahas terkait masalah amalan sholawat gitu ya. Akhirnya beliau berlabuh di YouTube saya yang judulnya Ijazah untuk Bayar Hutang Tanpa Bayar Tanpa Nyicil. Pak Jajang pun bertanya, apa itu saya bisa seperti itu tanpa saya bayar? Pak Jajang, saya bilang gitu, semua berhak mendapatkan ketika Allah berkehendak, kun payakun, termasuk Pak Jajang. Pak Jajang pun bilang, saya tidak punya apa-apa sekarang ini, udah benar-benar tidak punya apa-apa. Jujur aja, sekelas saya, uang segitu itu harta yang paling berharga. Saya bilang ke Pak Jajang itu punya segalanya. Ketika Pak Jajang terus mohon kepada yang maha kaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Jajang jangan khawatir, ada Allah yang maha pemberi solusi. Yang terpenting Pak Jajang sekarang harus bisa bangkit. Saya bilang gitu ya ke Pak Jajang. Nah akhirnya Pak Jajang pun bertanya, apa yang harus saya lakukan? Nah sebelum ke keajaibannya ya sahabatku, saya memberikan tata caranya. Nah tata cara ini silahkan bisa dipraktekkan untuk semua sahabat ya. Saya menyarankan ke Pak Jajang siapkan diri, dalam arti siapkan diri yang seperti apa? Pak Jajang ini sekarang harus bisa bangkit. Bangkit, ayo lakukan jalur langit. Nah untuk jalur langitnya silahkan simak ya sahabat. Ini yang saya ceritakan ini yang diberikan kepada Pak Jajang. Lakukan di malam minggu untuk kita mempunyai hajat khusus gitu ya. Jadi diawali di malam minggu. Apa yang harus dilakukan? Setelah ba'da isya atau ba'da tahajud silahkan ya sahabat. Saya bilang ke Pak Jajang silahkan kerjakan sholat taubat. Minimal 4 rakaat setiap 2 rakaat salam. Silahkan Pak Jajang kerjakan sholat hajat minimal gitu ya, 4 rakaat setiap 2 rakaat salam. Untuk suratnya bebas apa yang Pak Jajang bisa. Nah saya jelaskan ke Pak Jajang, kenapa kita harus sholat taubat? Kita ini bukan setiap hari, bukan setiap jam, bukan setiap menit, mungkin setiap detik kita melakukan kesalahan. Dengan kita berputus asa, dengan kita mengeluh, dengan kita meragukan Allah, dengan kita lalai, bahkan dengan kita jauh dari Allah, bahkan kita tadinya sholat 5 waktu itu 5 waktu, akhirnya karena ada masalah jadi bukan 5 waktu lagi, 4 waktu, 3 waktu, 2 waktu, bahkan jong tidak melakukan sholat sama sekali. Maka di sini Allah menyiapkan kita untuk apa? Untuk memohon ampun dengan salah satunya sholat taubat. Sholat taubat kata saya gitu ya. Dan ingat Pak Jajang, nanti saya akan berikan kuncinya, kata saya gitu ya. Nanti simak aja gitu ya. Nah untuk semua sahabat nih, saya menceritakan ini ya. Silahkan sahabat Kahfi bisa mempraktekannya. Makanya saya berikan untuk semua sahabat fokus ya ke audionya aja ya. Ini. Lanjut gitu ya.
Tadi saya jelaskan bahwa kita ini tak lepas dari dosa, gitu ya. Dengan sholat taubat kita mohon setulus-tulusnya, mohon ampun yang sedalam-dalamnya, mohon ya, mohon dan mohon ampun, itu ya. Lanjut, sholat hajat kita ini dalam keadaan banyak dosa, dalam keadaan benar-benar permasalahan semakin numpuk, tapi kita banyak kebutuhannya. Salah satunya untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan untuk usaha, bahkan kebutuhan untuk bayar hutang dalam keadaan kita tidak punya apa-apa. Makanya ada sholat hajat. Begitu ya sahabat. Setelah itu saya menyarankan kepada Pak Jajang, setelah sholat taubat, sholat hajat, sujud di luar sholat. Ingat, sujud di luar sholat. Nah setelah itu ya sahabatku, bacaan ketika sujud yang saya berikan, Pak Jajang silahkan amalkan zikir tauhid 3 kali. Apa itu zikir tauhid? Yang bacaannya sahabat Kahfi sudah tidak asing lagi, pasti udah pada tahu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu ya. Itu dibaca dengan hati, dengan rasa, dengan penuh pengharapan biar Allah ampuni dosa kita. Itu ya. Lanjut lagi doa Nabi Yunus yang sudah tidak asing lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin, dibaca 41 kali. Ketika kita menyebut, ketika kita melafalkan atau membacanya dalam keadaan sujud, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin, hadirkan. Ya, hadirkan apa? Penyesalan kita. Hadirkan benar-benar kita bahwa sujud ini bentuk penghambaan kita ini tidak bisa apa-apa, tidak berdaya, tidak mampu, benar-benar hanya berharap kepada Allah. Nah di sini sujud kita lakukan. Lanjut lagi setelah itu, amalkan sholawat anasiyah 7 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, dengan rasa, dengan penuh rasa cinta, dengan hati, bahwa kita dengan senantiasa bersolawat menyebut kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi yang tercinta. Kita berharap Allah berikan pertolongan. Kita dapat syafaat baik dunia ataupun akhirat. Selanjutnya setelah itu, sebut apa yang menjadi hajat kita. Silahkan sebut, mohon kepada Allah ya sahabatku. Setelah itu puaskanlah dalam keadaan sujud. Tadi baca zikir tauhid, doa Nabi Yunus, sholawat anasiyah 7 kali, hajat kita. Setelah itu bangun dari sujud, siapkan media air. Nah ini ya, siapkan media air 2 botol, yang satu untuk diminum, yang satu apa yang menjadi hajat kita ditulis ya. Setelah itu kita bertawasul, menghadiahkan Al-Fatihah 7 kali langsung. Bagaimana caranya? Begini, saya kirimkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi dan sahabat Anas bin Malik. Al-Fatihah dibaca 7 kali langsung. Nah bagaimana cara aplikasi airnya? Yang satu untuk diminum, yang ada tulisan apa yang menjadi hajat kita ditulis, dimasukkan ke muka ya sahabat, sambil kita berniat mensucikan dari berbagai permasalahan kita, baik itu hutang gitu ya, dan berniat mensucikan dari pikiran-pikiran yang negatif. Begitu ya sahabat ya, intinya niat mensucikan, dibasuhkan ke muka setiap mau tidur dan bangun tidur. Setelah itu saya Pak Jajang silahkan amalkan 7.000 kali sholawat anasiyah, lebih bagus lagi 12.000 dalam satu majelis. Begitu ya sahabat. Nah sudah dipahami. Nah Pak Jajang bertanya, apakah ini bisa diamalkan selain malam minggu? Saya bilang silahkan, tapi lebih afdol silahkan amalkannya malam minggu. Begitu ya sahabat. Nah sekarang kita akan berbicara keajaiban Pak Jajang. Masya Allah ya, kemarin beliau menghubungi saya menceritakan keajaiban Pak Jajang yang sangat luar biasa, yang mana dengan perjuangannya Pak Jajang, setelah beliau mengamalkan sholawat tersebut ya, sholawat anasiyah, bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, sesuai dengan apa yang saya sarankan tadi. Alhamdulillah, keajaiban demi keajaiban. Pak Jajang bilang awalnya setelah beliau mengamalkan memang butuh perjuangan untuk mengamalkannya. Bahkan
beliau perubahannya sangat signifikan. Yang tadinya jarang untuk sholat berjamaah, akhirnya beliau akhirnya beliau menyempatkan. Alhamdulillah beliau bisa senantiasa melakukan sholat berjamaah di masjid gitu ya. Kedamaian, ketenangan, ketentraman didapatkan. Nah, berjalannya waktu terus ya, beberapa bulan beliau amalkan, muncul keyakinan. Nah, makanya saya bilang ke Pak Jajang ingat kuncinya apa? Ketika kita mengamalkan, niat lillahi ta'ala, niat karena Allah, niat yang tulus. Yang kedua, terapkan ilmu olah keyakinan, olah keyakinan. Yang ketiga, berbaik sangka, dan ketika kita terapkan itu pasti Allah akan berikan pertolongan. Nah, buktinya Pak Jajang berjalannya waktu, alhamdulillah beliau semenjak mengamalkan sholawat An-Nasyiyah ini, beliau alhamdulillah tiba-tiba dalam waktu beberapa bulan gitu ya, dengan penuh perjuangan ditelepon sama salah satu pengusaha, karena beliau ini sering silaturahmi ya di masjid. Setelah sholat berjamaah beliau ngobrol, alhamdulillah ada salah satu jemaah masjidnya yang mengenalkan keahlian Pak Jajang ini. Alhamdulillah beliau akhirnya membutuhkan keahlian Pak Jajang ini gitu ya sahabat. Nah, keahlian Pak Jajang ini alhamdulillah ya akhirnya ditelepon untuk bisa ketemuan sama, sebut aja ya, rekan bisnisnya ini. Besoknya ketemu, Masya Allah, tak terduga ya, di proyek yang disebut apa ya namanya itu, proyek ini lah gitu ya, yang Pak Jajang lagi mau dijalankan ini, tak terduga ya sahabat. Masya Allah, pengusaha ini memberikan proyek yang dahsyat, yang luar biasa, di luar ini ya perkiraan Pak Jajang ini. Ternyata beliau memberikan proyek yang sangat dahsyat, pada intinya yang bisa menutup kebutuhan hutang Pak Jajang ini. Nah, itu ya sahabat ya, alhamdulillah dengan berkahnya sholawat An-Nasyiyah ini, Pak Jajang bisa tertuntaskan dari permasalahan yang ada di dalam kehidupan Pak Jajang, baik masalah utang, dan di situ Pak Jajang tidak hanya sebatas finansial saja, Masya Allah, mental beliau pulih kembali, dan alhamdulillah Pak Jajang sekarang bisa melaksanakan ibadah yang khusyuk, ibadah yang bisa disebutkan yang selama ini tertunda, yang selama ini lalai, yang selama ini banyak kelewatnya, akhirnya bisa lebih mudah untuk melakukan ibadah. Jadi pada kesimpulannya, Pak Jajang ini butuh perjuangan ketika pertama kali beliau mempunyai hutang yang sangat banyak, dan hutangnya ini ya sahabat bisa disebutkan ya ratusan juta ya Pak Jajang ini. Nah, alhamdulillah ya, dengan terus berjuang dan dengan berkahnya sholawat An-Nasyiyah, alhamdulillah permasalahannya tuntas, bahkan tanpa susah payah, dan yang paling utama beliau bisa melaksanakan ibadah dengan mudah. Itulah ya sahabatku yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Tunggu testimoni berikutnya. Saya Kahfi 82 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.